Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro dalam mata pelajaran Asas Teknik Kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah, dan tentunya tetap semangat. Kalau kemarin kita bahas mengenai energi, hari ini kita bahas mengenai termodinamika. Jadi apa hubungannya antara energi dengan termodinamika? Termodinamika berasal dari dua kata, yaitu termo dan dinamik. Termo bisa dikatakan adalah panas, sedangkan dinamik adalah bergerak. Jadi bagaimana maksudnya dengan panas yang bergerak? Apakah api yang bisa berjalan seperti ini? Tentu saja bukan seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita berada di dekat api, kita tetap dapat merasakan panasnya. Karena energi panas di sini bisa dipindahkan melalui radiasi ataupun konveksi atau konduksi. Inilah yang disebut bahwa energi itu dinamis. Jadi, termodinamika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dengan perubahannya. Perubahan bisa berarti juga adalah perpindahannya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang termodinamika, kita bahas dulu mengenai sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari atau diamati. Sedangkan lingkungan adalah bagian di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Sekarang coba perhatikan Baker class tersebut. Baker class yang berisi cairan tersebut kita sebut sistem, dan semua yang di sekitarnya kita sebut lingkungan. Baker class dan air di dalamnya bisa kita sebut sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka maksudnya bagaimana? Dikatakan sistem terbuka karena massa dan energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Oh iya ya, itu kan panas berpindah dari pemanas ke Baker glass, dan air, uap airnya juga berpindah keluar ke udara. Ya, Anda benar sekali. Kalau ada sistem terbuka, apakah ada juga sistem tertutup? Ya, tentu saja. Coba Anda lihat botol tersebut. Jika Anda isi botol tersebut dengan air panas dan kemudian kita tutup rapat, maka uap air tidak akan bisa keluar. Begitu juga udara sekitar tidak bisa masuk. Akan tetapi udara sekitar botol akan terasa hangat, yang menunjukkan bahwa energi dari dalam botol berpindah ke luar botol. Berarti pada sistem tertutup massa tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Akan tetapi energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Ya, betul sekali. Sekarang pertanyaannya, jika termos yang berisi air panas sebagai sistem, bagaimana hubungannya dengan lingkungan? Jika termos dalam keadaan tertutup, maka uap air dan udara tidak bisa keluar atau masuk. Dan udara sekitar termos juga tidak terasa hangat. Artinya, energi juga tidak bisa keluar ataupun masuk. Ya, betul sekali. Sistem seperti termos berisi air panas disebut di mana massa dan energi tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, disebut dengan sistem terisolasi. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai definisi termodinamika, sistem dan lingkungan, serta jenis-jenis sistem dalam termodinamika. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.